LPM Momentum. Saya Nabila Rahmadani dan rekan saya Silmi Nurjihan. Selamat datang di program terbaru kami yaitu Mois. Momentum. Hoi, setiap suara punya cerita. Setiap momentum punya makna. Di episode perdana ini kami mengundang tamu spesial dari ILMTI LPM Momentum. Halo teman-teman sobat Momentum. Di sini aku Wardah Asnias sebagai pimpinan umum LPM Momentum. Halo, perkenalkan nama saya Putri Nurija Kurnia dari Prodi PGSD. Jadi kalau kalian misalkan lihat gitu ya di kampus Universitas Langgang Buana, lihat saya sapa aja. Alhamdulillah di sini saya diberi amanah buat menjadi pimpinan redaksi. Terima kasih. Nah, mengenai hal tersebut, pasti ini kan Kak untuk kan sebagai mahasiswa yang paling penting itu berita ya kan, membuat berita. Nah, untuk alurnya sendiri bagaimana sih Kak menyajikan informasi hingga menghasilkan sebuah berita gitu, dari informasi menjadi sebuah berita yang mungkin sudah di-up gitu di IG, di website. Kalau misalkan informasi itu ya pastinya kita kan berita ya. Kalau berita kita nggak bisa langsung up gitu aja. Soalnya kan kalau berita itu kan sensitif ya. Jadi kita juga cari tahu dulu latar belakangnya itu kayak gimana. Misalkan udah tahu diidentifikasi, udah gitu kita cari narasumbernya yang berkaitan dengan berita yang akan kita up. Kayak gitu misalkan kita mau ngambil suatu berita nih ya. Nah, terus kita harus ngewawancara kan. Nah, otomatis wawancaranya juga tiga narasumber itu udah mewakilkan. Kalau misalkan satu atau dua itu kurang ya. Jadi semakin banyak narasumber mungkin faktanya juga semakin banyak kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah wawancara nanti bakalan ada direkap. Nah, direkapnya itu sama reporter. Nah, dari wawancara, rekap itu tugasnya dari reporter. Nah, udah gitu mungkin nanti kalau udah direkap ada kepala produksi ataupun dari kepala pelaksana ya ataupun saya sendiri yang meng-cross check gitu kayak gimana gitu, apakah udah sesuai atau belum kayak gitu. Terus dari sebelum kita up juga kan pasti ada tahap apa ya, kayak meng-cross check gitu. Udah gitu kan ditulis, nanti ditulisnya itu sama PK, content production, dari mulai tulis dirangkai gitu kata-katanya yang pas gitu buat dijadiin berita, terus dibuat desainnya juga. Udah gitu nanti mungkin konfirmasi ke pihak redaksian yang nantinya mungkin yang kurangnya ditambahin, yang salahnya diperbaiki. Kalau misalkan udah nih udah bisa di up, terus faktanya udah muat semuanya, terus informasinya udah lengkap, mungkin nah kita langsung publikasikan ke humas dari keredaksian kayak gitu. Tapi untuk menjaga gitu Kak, untuk mencari tahu, memverifikasi berita informasi yang didapat itu gimana sih kan? Pasti untuk sebagai media pers penting sekali untuk menyajikan berita yang akurat gitu kan, yang terpercaya kan. Nah, itu gimana cara memverifikasi ya? Iya, cara memverifikasinya ya tadi kita sebelum meng-up suatu berita pastinya kan kita cari tahu dulu ini berita atau isu yang akan diangkat itu hanya opini dari publik aja atau benar-benar ada faktanya. Soalnya kan kita juga membuat berita nggak asal kayak gitu. Misalkan ada berita nih dari mahasiswa atau misalkan ada kericuhan apa gitu di kampus Universitas Langgang Buana ataupun di luar kampus gitu, kita nggak bisa benar-benar langsung ayo kita bikin beritanya, enggak kayak gitu. Tapi kita juga lihat dulu ini tuh benar-benar ada faktanya. Kalau misalkan benar ada faktanya, oke, kita cari latar belakangnya. Kalau udah ada, mungkin nanti kita bisa cari narasumbernya siapa sih yang ingin dicari tahu gitu. Kalau misalkan hanya opininya aja, faktanya itu nggak ada, kita mungkin nggak akan ambil. Soalnya kan berita yang kita buat juga bukan yang menggiring opini publik gitu kan, itu nggak boleh gitu ya, dari kode etiknya juga itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kita pastinya cari tahu dulu latar belakangnya itu benar-benar fakta atau mungkin enggak kayak gitu. Udah gitu ya cari narasumber yang bisa memuat informasi lebih banyak gitu terhadap isu ataupun konten yang akan kita up kayak gitu. Berarti ini ya Kak, ada pertimbangan untuk topik atau isu yang akan diangkat.
Iya, pasti ada pertimbangan setiap isu-isu ataupun konten yang akan kita up. Soalnya namanya juga berita gitu ya, menginformasikan mau masalah, mau isu, mau berita ke orang lain kan, kalau misalkan faktanya itu nggak benar, kita lagi yang disalahin kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita gitu sebagai LPM momentum harus lebih hati-hati gitu, karena kan kita di sini memuatnya keberitaan gitu ya tentang jurnalis, seorang jurnalis pastinya ya harus benar gitu memuat berita. Karena kita juga ada kode etik jurnalistik ya, jadi Betul. kita mengikuti hal itu. Kalau untuk sekarang nih Teh, untuk tahun sekarang LPM Momentum ini masuk periode berapa? Lalu apa tujuan LPM Momentum pada periodisasi tahun ini? Sekarang tuh kita ada di periode 17 ya, kalau nggak salah ya, seingat aku mah sekarang 17. Tujuan periode sekarang mungkin harapannya kita bisa menyampaikan informasi yang lebih Akurat lagi ya. terus apa lagi ya, Apalagi Teh Korda. apa ya, Mungkin kalau misalkan satu-satu disebutin Iya. itu terlalu banyak ya kalau tujuan. Soalnya kan kalau tujuan gitu ya, tujuan dari sebuah organisasi ya pastinya ingin baik gitu ya. Nggak ada tujuan, betul. Nggak ada tujuan yang mungkin pengen buruk, nggak ada. Jadi semua tujuannya ya pasti yang terbaik gitu buat momentum, entah itu dari kompetensi yang dimiliki dari setiap anggotanya ataupun dari setiap individunya untuk mencapai tujuan kebersamaannya, itu pasti banyak lah gitu. Nah, menyambung dari tadi Kak, kira-kira kan di momentum itu banyak ya Kak, apalagi ada struktur di mana itu koorganisasian dan juga keredaksian. Betul. Itu kan menyatukan dua kepala nih ya, banyak kepala. Nah, bagaimana sih cara menyatukan pandangan supaya mencapai tujuan dan kan program kerja? biasanya kita ngobrol sih ya. Kita juga nggak mungkin ujuk-ujuk Iya, Tiba-tiba ya tiba-tiba aduh, maaf sebentar sangat tiba-tiba mengambil keputusan secara pribadi gitu, pasti kita ada ngobrol dulu. dimusyawarahin dulu gitu. Iya, betul, Musyawarahin dimusyawarahkan dulu. dulu. Ya, benang merahnya kayak gimana, dan sesuatu mah diselesaikan dengan ngobrol sih. Betul. Iya. Kalau menurut saya pribadi, kalau pandangan pasti ada ya perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan, soalnya kan kita beda kepala beda kepala gitu. Khususnya gitu di keorganisasian sama keredaksian, yang mungkin dari kita juga tidak terlepas dari komunikasi ya, dari pimpinan umum sama pimpinan redaksi. Soalnya kan ini juga buat tujuan bersama gitu ya, tujuan dari pimpinan redaksi ada di tujuan pimpinan umum. Jadi kita itu sama-sama mungkin ya buat ya selalu mengusahakan mengantisipasi lah perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan kayak gitu. Karena pasti kitanya tidak pernah terlepas dari perbedaan ya Kak, apalagi komunikasi itu sangat penting sekali dimanapun gitu ya. Tapi Kita kan negara demokrasi ya. betul sekali. Tapi apalagi mengenai hal itu, untuk periode sekarang Kak, yang Kakak rasakan, pernah nggak ada tantangan atau misalkan permasalahan yang terjadi gitu? Atau kesulitan yang pernah dialami selama menjabat? Karena pasti dong ada jauh, meskipun mungkin Banyak ya pastinya. Ya ini mah kayaknya rahasia pribadi aja. itu Tapi private. mah pasti ada sih, soalnya kan ini satu menyatukan banyak kepala juga, jadi agak PR juga kan. Iya. Tantangan mah pasti ada setiap organisasi. Betul sih, tapi mungkin Lebih spesifiknya mah ini mah gak bisa diambil ya ini mah. Nah, kalau misalkan untuk cerita menarik nih Teh, pasti ada dong cerita kalau menarik. cerita menarik mah banyak ya. Banyak. Saking banyaknya nggak bisa satu-satu ngejelasin. Ya salah satunya mungkin ini yang paling menarik itu ketika kita turun aksi. Ketika turun aksi itu kan
bukan hanya satu LPM Momentum aja ya yang turun, banyak sekali itu dari LPM universitas atau kampus lain gitu. Nah di sana kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman ya, banyak sekali apa ya, intinya kayak ilmu-ilmu yang didapat itu banyak sekali, seru, menarik, memicu apa ya, ekstrim lah Ya, kalau misalkan adrenalin. soalnya pernah ya waktu itu ada dari kakak-kakak gitu ya sebelumnya yang ikut aksi bahkan sampai kena gas air mata, ataupun ada yang pernah ini ya, ada yang pernah sampai Diculik lah ya. sampai diculik gitu. Benar-benar pengalaman yang Ya sih. Waktu aksi sih paling menarik tuh karena itu juga pengalaman pertama gitu, perdana ikut kayak gitu. Tapi pasti kalau ikut aksi-aksi kayak itu pasti deg-degan banget kan, kayak seru tapi emang ada sensasi takutnya gimana gitu. iya seru sih, apalagi kan kita perempuan pengen gitu ikutan aksi tapi takutnya ya kena gas air mata kayak gitu, takut sih sebenarnya, tapi ya seru gitu, bisa kenal sama anak-anak lain, teman-teman lain dari LPM universitas yang lain juga kayak gitu, seru sih, banyak pengalaman yang bisa kita ambil. Nah, mungkin sebelum ke sesi terakhir nih Kak, boleh mungkin dari Kak Putri atau Kak Wardah ada pesan yang ingin disampaikan kepada sobat momentum di sana? Kalau pesan ya, pesan buat LPM Momentum yang Mungkin boleh sih, boleh dari buat momentumnya, boleh mungkin dari sobat momentumnya untuk mungkin bisa mengajak untuk mungkin kalau pesan itu nggak terlalu banyak ya, sedikit aja, buat khususnya gitu buat mahasiswa mahasiswi, khususnya itu angkatan bawah gitu ya, buat kalian ayo gitu berorganisasi, soalnya ya pertama emang capek tapi ketika dirasain, dijalanin, banyak pengalaman yang kita dapat gitu, bahkan dari pengalaman-pengalaman itu kita setidaknya atau sedikitnya bisa nge-grow up gitu diri kita sendiri kayak gitu. Jadi buat kalian jangan pernah gak bau gitu buat organisasi, karena organisasi itu banyak sekali manfaatnya, baik itu dari menambah teman, relasi dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi cobain buat kalian masuk organisasi, apalagi LPM Momentum. Jadi ditunggu ya untuk periode berikutnya. karena memang ikut-ikut seperti itu memang mungkin capek ya, tapi pas udah keluar jadi kangen gitu ya Kak, masa-masa itu pastinya. Kangen banget gitu. Sekarang ya bisa dibilang capek ya capek, Capek tapi pasti. mungkin nanti kalau udah keluar ya pengen ikut aksi gitu, pengen Jadi langsung kangen lagi, pengen ikut-ikutan lagi. Karena sering banget flashback kan Kak kalau misalkan udah keluar gitu. iya sih kayak gitu. Kalau dari aku mah ya jaga kesehatan aja ya, soalnya lagi musim-musimnya sering hujan gitu. Iya, sekarang Bandung dingin mungkin ya. Iya. Dan Lagi banjir. musimnya banjir bener. Jadi kalian pikir-pikir lagi kalau mau berwisata ke Bandung. Karena soalnya udah hujan guys sekarang. Terima kasih banyak kepada Teh Wardah dan Teh Putri atas cerita inspiratifnya. Semoga makin banyak yang berminat untuk bergabung dalam Pers Mahasiswa. Nah, tadi cerita tadi sangat menarik kan, tapi sayang banget kita harus mengakhiri sesi MOIS kali ini. Tapi jangan khawatir, kita akan kembali lagi dengan narasumber dan topik-topik menarik lainnya. MOIS, Setiap suara punya cerita, setiap momentum punya makna. Sampai jumpa.